Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi lanjutan dari persamaan diferensial ini, yaitu persamaan diferensial orde 2. Sebelumnya kita udah membahas beberapa metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial orde 1, ya. Yang pertama adalah menggunakan faktor integral untuk persamaan diferensial yang linier. Lalu kita juga sudah membahas tentang persamaan diferensial terpisah gitu ya dengan metode pemisahan variabel, lalu menggunakan metode eksak maupun non eksak dan juga menggunakan metode numerik yaitu metode Euler. Nah, pada video kali ini kita akan membahas persamaan diferensial orde 2. Nah, mungkin akan ada beberapa bagian di orde 2 ini. Nah, ini adalah bagian yang pertama. Nah, ini adalah beberapa topik bahasan kita di chapter 3 ini, atau di bab 3 ini, yaitu tentang persamaan diferensial linear orde 2. Yang sebab pertama kita akan membahas 3.1 yaitu persamaan homogen dengan koefisien konstan. Lalu yang 3.3 adalah akar kompleks dari persamaan karakteristik. Lalu 3.4 adalah akar kembar. Dan 3.5 adalah persamaan non-homogen dengan koefisien tertentu, serta yang terakhir adalah kita membahas di variasi parameter berdasarkan buku rujukan kita yang ada di Classroom. Nah, berikut adalah bentuk baku atau bentuk umum gitu ya, persamaan diferensial orde 2. Jadi kalau misalnya orde 2 berarti turunannya itu dia diturunkan sebanyak 2 kali, yaitu misalnya adalah D kuadrat Y dt kuadrat sama dengan F T, Y, D dt. Nah, di mana F ini adalah beberapa fungsi yang nanti akan diberikan. Di persamaan ini, variabel T itu merupakan variabel bebas dan variabel Y merupakan variabel terikatnya. Bisa juga kadang menggunakan variabel Y dan variabel X. Variabel X-nya merupakan variabel bebasnya. Gitu. Nah, yang kedua, ini ada kelinieran persamaan diferensial orde 2. Jadi kalau misalnya PD orde 2 ini linier, jika F itu linier, dy dan dy dt. Atau persamaan ini memenuhi bentuk seperti ini. Jadi D kuadrat Y dt kuadrat itu sama dengan F. Nah, F-nya ini harus linier terhadap Y, sehingga bisa kita tuliskan sebagai sama dengan GT minus PT dy dt minus PT kalikan Y. Atau dapat ditulis juga bahwa D kuadrat Y dt kuadrat itu kita tulis sebagai Y double aksen sama dengan GT minus PT dy dt kita ganti menjadi Y aksen. Min GT kalikan Y. Nah, kita pindah ruas gitu ya. Kita pindah ruas sehingga kita akan dapatkan persamaan yang ada di bawahnya ini ya. Y double aksen ditambah PT Y aksen plus GTY sama dengan GT. Jadi bentuk persamaan diferensial yang paling bawah ini adalah persamaan diferensial orde 2 yang dia merupakan persamaan diferensial yang linier. Nah, persamaan satu ini ya, persamaan satu ini merupakan bentuk dari persamaan diferensial orde 2 yang linier. Nah, persamaan satu itu juga bisa kita tulis sebagai persamaan seperti ini. Jadi bisa kita tulis bahwa PTY double aksen ditambah GTY aksen plus RTY sama dengan GT. Di mana PT, QT, dan GT adalah sebagai berikut. Jadi persamaan satu yang tadi itu kan Y double aksennya konstanta di depan Y double aksen itu kan hanya satu ya, tapi kan dia nggak selalu satu, maka kita bisa tuliskan seperti ini. Nah, bentuk yang seperti ini juga merupakan bentuk persamaan diferensial orde 2 yang linier. Jadi bentuk persamaan satu maupun bentuk persamaan dua, gitu ya, bentuk persamaan dua yaitu bentuk persamaan ini itu disebut sebagai persamaan diferensial orde 2 yang linier. Nah, kalau misalnya yang dia tidak memenuhi persamaan satu maupun persamaan dua, yang kuning ini gitu ya, disebut sebagai persamaan diferensial yang nonlinier.
Selanjutnya kita bahas tentang homogenitas persamaan diferensial order 2. Jadi kalau misalnya kita tinjau kembali bentuk persamaan diferensial linear order 2 kan bentuknya seperti ini ya. PT Y double aksen plus GT Y aksen plus RT Y sama dengan GT gitu. Nah, dia dikatakan homogen kalau misalnya nilai dari GT sama dengan 0. Dan dia dikatakan non-homogen jika GT tidak sama dengan 0. Jadi dia dikatakan homogen kalau misalnya ruas kanan gitu ya, ruas kanan dari persamaan diferensialnya itu bernilai 0. Nah, sehingga dengan kata lain, PD yang dia linier dan homogen berorder 2 memiliki bentuk seperti ini. Jadi bentuknya adalah PTY double aksen plus GTY aksen plus RTY sama dengan 0. Jadi di ruas kanan dia bernilai sama dengan 0. Nah, selanjutnya. Jadi kalau misalnya di sini itu kan PT, QT, dan RT itu kan dia fungsi terhadap T. Nah, bagaimana kalau misalnya dia koefisiensinya konstan? Jadi, kalau misalnya PQR-nya itu adalah suatu fungsi konstan gitu ya, atau suatu konstanta, maka dari persamaan yang awal ini, PTY double aksen itu bisa kita ganti menjadi AY double aksen. Kita Y aksen, kita-nya kita ganti sebagai B karena dia konstan, dan RT kita ganti sebagai C karena dia konstan. Gitu ya. Jadi AY double aksen plus BY aksen plus CY sama dengan 0. Nah, di mana ABC-nya itu adalah nilai konstanta yang diberikan. Nah, pada bab ini gitu ya, kita akan membahas atau menggunakan bentuk PD pada persamaan nomor 5 ini. Gitu. Jadi kita akan membahas persamaan diferensial linier, order 2 yang linier gitu ya, order 2 yang homogen, dan dia koefisiensinya adalah konstan. Jadi untuk di bab 3 ini kita akan bahas bentuk persamaan diferensial order 2 yang bentuknya memenuhi persamaan nomor 5. Nah, selanjutnya kita bahas di subbab yang pertama yaitu 3.1 tentang persamaan homogen dengan koefisien yang konstan. Nah, ini adalah contoh satu. Misalnya kita diberikan persamaan diferensial berikut ini. Y double aksen min Y aksen sama dengan 0. Nah, kita tahu ya, yang pertama kita harus identifikasi terlebih dahulu bahwa persamaan diferensial ini adalah persamaan diferensial order 2. Nah, apakah dia linier gitu ya? Nah, kita lihat bahwa dia adalah persamaan diferensial yang linier gitu ya, karena dan dengan koefisiensinya adalah konstan ya. Kalau misalnya kita sesuaikan dengan bentuk persamaan diferensial yang tadi gitu ya, dengan persamaan diferensial bentuk bakunya AY double aksen plus BY aksen plus DY sama dengan 0, maka kita akan dapatkan bahwa nilai A-nya itu sama dengan 1, nilai B-nya sama dengan negatif 1, dan nilai C-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat ya bahwa ini adalah persamaan diferensial yang linier, homogen, dan koefisiensinya adalah konstan. Nah, setelah kita dapatkan seperti ini, apa yang kita lakukan gitu ya? Jadi kalau misalnya kita lihat PD yang ada di sebelah kiri itu ya Y double aksen minus Y aksen sama dengan 0, maka PD tersebut itu bisa kita tulis lagi menjadi Y double aksen sama dengan Y aksen. Nah, berarti kan dari sini itu adalah Y double aksen itu adalah turunan kedua dari Y sama dengan Y aksen, yaitu turunan pertama dari Y. Nah, persamaan atau fungsi apa yang turunan keduanya itu sama dengan turunan pertamanya? Nah, bisa macam-macam ya. Jadi contoh pertama itu kita bahas ya. Jadi ada beberapa solusi yang dia memenuhi dari Y double aksen sama dengan Y aksen. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, yang pertama adalah fungsi apa? Fungsi ya. Jadi yang pertama adalah fungsi eksponensial. Jadi kalau misalnya solusi yang pertama itu Y1T itu sama dengan E pangkat T gitu ya. Kalau misalnya kita turunkan, maka Y1 ini akan menjadi Y1 aksen, yaitu sama dengan E pangkat T, sama ya. Jadi kalau misalnya Y1 double aksen, maka dia akan menjadi Y sama dengan E pangkat T, sorry. Y1 double aksen sama dengan E pangkat T. Jadi solusi satu ini dia akan memenuhi bahwa Y double aksen sama dengan Y.
Nah, solusi yang keduanya gimana? Kalau kita membuat dia sebagai negatif. Misalnya adalah Y2T sama dengan E pangkat minus T. Turunannya apa? E pangkat minus T. Turunan keduanya juga sama, yaitu E pangkat minus E pangkat minus T. Nah, jadi kalau misalnya solusi 2 ini, Y2 itu kan E pangkat minus T. Turunan pertamanya yaitu negatif E pangkat minus T. Gitu ya. Turunan keduanya itu akan menjadi E pangkat minus T. Nah, nanti akan memenuhi persamaan yang di atas gitu ya. Begitu juga penjumlahannya. Jadi kalau misalnya kita jumlahkan Y1 dan Y2, itu ya, dia akan menjadi Y3, E pangkat T ditambah E pangkat minus T, begitu. Maka dia akan eh, memenuhi ini ya, memenuhi persamaan diferensial yang di atas. Nah, begitu juga kalau misalnya kita kombinasi linier kan. Jadi kombinasi liniernya yaitu C1 E pangkat T ditambah C2 E pangkat negatif minus T, maka dia juga akan memenuhi persamaan diferensial yang di atas gitu. Jadi persamaan diferensial order 2 ini dia ya, yang contoh satu ini dia akan memenuhi solusi dalam bentuk apa? Bentuk eksponensial. Nah, selanjutnya kita akan membahas persamaan karakteristik. Jadi, berdasarkan contoh sebelumnya, begitu ya, kita dapat menarik beberapa kesimpulan untuk menyelesaikan persamaan diferensial linear order 2 ini dengan koefisien konstan ya. Dalam bentuk umumnya dia adalah A Y double aksen plus B Y aksen plus C Y sama dengan 0. Di mana A B C itu adalah konstanta yang real begitu. Nah, solusinya gitu ya, solusinya itu adalah bentuk eksponensial. Jadi Y sama dengan E pangkat RT. Nah, di mana R-nya ini adalah suatu parameter yang kita perlu tentukan gitu ya. Yaitu gimana caranya? Ya, dengan kita mensubstitusikan nilai solusi ini ke persamaan diferensialnya gitu. Nah, persamaan karakteristik gitu ya, kita tahu bahwa Y itu adalah solusi dari PD tersebut sehingga Y sama dengan E pangkat RT. Kita dapat mendapatkan turunan dari Y ini yaitu Y aksen yaitu R E pangkat RT dan Y double aksen itu adalah R kuadrat E pangkat RT. Begitu. Sehingga kalau misalnya nilai Y aksen dan Y double aksen ini kita substitusikan ke persamaan diferensial yang awal, maka kita akan dapatkan sebagai berikut ya. Jadi Y aksen kita ganti nilainya menjadi R kuadrat E pangkat RT, Y aksen kita ganti jadi R E pangkat RT, Y-nya diganti E pangkat RT, maka kita dapatkan persamaan yang ada di baris 2 berikut gitu ya. Lalu kita sederhanakan sehingga kita akan dapatkan A R kuadrat plus B R plus C dikalikan E pangkat RT sama dengan 0 gitu. Nah, karena E pangkat RT itu tidak sama dengan 0 gitu ya untuk semua T, jadi dia nggak akan mungkin bernilai 0 untuk semua nilai T-nya, maka yang bernilai 0 itu adalah AR kuadrat plus BR plus C sama dengan 0. Nah, persamaan ini itu ya disebut sebagai persamaan karakteristik. Nah, karena persamaan karakteristik itu bentuknya apa ini? Bentuknya adalah bentuk persamaan kuadrat ya. AR kuadrat plus BR plus C sama dengan 0. Nah, ABC itu adalah bilangan real. Karena dia bilangan real dan persamaan kuadrat gitu ya, maka persamaan karakteristik itu pasti akan memiliki dua akar. Nah, tapi dua akar ini dia akan memiliki tiga kemungkinan begitu ya. Yang pertama adalah akarnya real dan berbeda. Jadi R1 itu tidak sama dengan R2. Yang kedua adalah akarnya real dan akarnya adalah kembar, yaitu R1 sama dengan R2. Yang ketiga adalah akar kompleks konjugat. Jadi kalau misalnya akarnya itu kompleks gitu ya, konjugat atau sekawan, yaitu R-nya itu adalah alfa plus minus beta I, dengan I-nya adalah akar
negatif 1 ya, atau bilangan imajiner. Jadi akar kompleks atau konjugat ini R1-nya adalah alfa plus beta I, kalau R2-nya adalah alfa negatif beta I. Begitu. Nah, sebenarnya tiga materi ini gitu ya, dia akan dibagi menjadi subbab-subbab yang berbeda. Jadi yang pertama itu akar real dan berbeda, dia masuk ke subbab 3.1, terus akar real dan kembar dia masuk subbab 3.3, dan akar kompleks yang konjugat dia masuk ke subbab 3.4. Nah, pada video kali ini kita akan membahas akar real yang berbeda ya, yaitu subbab 3.1 aja. Untuk subbab 3.3 dan 3.4 kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, jika akar real dan berbeda, maka kita akan mendapatkan faktornya gitu ya, akar-akarnya itu adalah R1 dan R2, di mana R1 tidak sama dengan R2. Nah, berikut penjelasannya. Jadi, jika persamaan karakteristik itu memiliki dua akar real yang berbeda, yaitu R1 dan R2, begitu ya, maka solusi persamaan diferensial 5 itu adalah Y1T, E pangkat R1T, dan Y2T sama dengan E pangkat R2T. Nah, sama seperti contoh pada satu itu ya, maka kita dapatkan kombinasi linier dari solusi-solusi tersebut, yaitu YT, kita lambangkan dengan YT sama dengan C1YT plus C2Y2T, begitu. Nah, selanjutnya adalah kita tinggal substitusikan ya. Jadi kita tinggal substitusikan bahwa Y1-nya adalah E pangkat R1T dan Y2-nya adalah E pangkat R2T. Di mana C1 dan C2 itu adalah konstanta yang bisa kita tentukan jika kita mendapatkan kondisi awalnya. Gitu. Nah, sehingga kalau misalnya menggunakan akar real dan berbeda ini, kita mendapatkan solusi umumnya memenuhi gitu ya, memenuhi solusi umum yaitu YT sama dengan C1 E pangkat R1T plus C2 E pangkat R2T. Nah, berikut adalah contoh gitu ya. Contoh 2, tentukan solusi umum dari persamaan diferensial berikut. Nah, kita lihat bahwa di sini sudah dapat dipastikan bahwa persamaan diferensial berikut merupakan persamaan diferensial orde 2 dengan koefisien konstan gitu ya dan homogen, yaitu ruas di sebelah kanannya sama dengan 0. Step pertamanya adalah kita perlu menentukan persamaan karakteristiknya. Jadi asumsikan bahwa solusinya adalah seperti yang tadi, yaitu E pangkat RT, di mana R memenuhi persamaan karakteristik sebagai berikut. Jadi kalau misalnya tadi Y double aksen itu kan dia akan menjadi, kalau kita substitusi gitu ya, akhirnya akan menjadi R kuadrat, 5Y aksen akan menjadi 5R plus 6Y, jadi plus 6 sama dengan 0. Nah, setelah mendapatkan persamaan karakteristik sebagai berikut, kita akan mencari solusinya. Jadi, selesaikan solusi persamaan karakteristiknya. Jadi, kita faktorkan R kuadrat plus 5R plus 6 sama dengan 0, kita faktorkan akan menjadi R plus 2 dan R plus 3. Di mana R1-nya akhirnya kita dapatkan negatif 2 dan R2-nya sama dengan negatif 3. Sehingga dari sini kita bisa masuk ke step 3, yaitu mensubstitusikan ke persamaan solusi umum. Jadi solusi umumnya tadi itu kan Y sama dengan C1 E pangkat R1T plus C2 E pangkat R2T. Kita substitusikan nilai R1-nya negatif 2 dan nilai R2-nya negatif 3, sehingga kita peroleh solusi umumnya sebagai berikut. Selanjutnya, contoh 3. Jadi, bagaimana jika soal pada contoh 2 itu memiliki kondisi awal? Yaitu kondisi awalnya itu Y0 sama dengan 2 dan Y aksen 0 itu sama dengan 3. Jadi, perlu digarisbawahi kalau misalnya di kondisi awal itu, kalau di PD orde 1 itu kan cuma satu kondisi awal aja ya. Tapi kalau misalnya di orde 2 ini kita perlu kondisi awal Y dan Y aksennya gitu. Jadi ada dua kondisi awal. Nah, yang pertama adalah
kita sudah dapatkan ya persamaan atau solusi umumnya, yaitu Y sama dengan C1 E pangkat negatif 2T plus C2 E pangkat negatif T. Nah, dari sini kita harus mendapatkan turunan pertama dari Y-nya. Jadi kita turunkan sehingga kita dapatkan nilai Y aksennya. Nah, setelah kita dapatkan nilai Y aksennya, kita tinggal substitusi nilai kondisi awalnya. Jadi pada Y0 sama dengan 2 itu kan berarti saat T sama dengan 0, Y-nya sama dengan 2. Kita substitusi ke persamaan Y yang atas gitu ya, persamaan yang awal, maka kita dapatkan C1 plus C2 sama dengan 2. Nah, lalu untuk kondisi awal yang kedua yaitu T sama dengan 0. Maka Y aksennya sama dengan 0, kita dapatkan, kita substitusi dulu ke persamaan turunannya, yaitu Y aksen, kita dapatkan nilai minus 2C1 minus 3C2 sama dengan 3. Nah, selanjutnya gitu ya, maka kita selesaikan sistem persamaan linear dua variabel di atas. Jadi C1 plus C2 sama dengan 2 dan min 2C1 minus 3C2 sama dengan 3 gitu ya. Maka kita bisa selesaikan itu bisa menggunakan substitusi ataupun eliminasi gitu ya. Kita akan dapatkan nilai C1-nya 9 dan C2-nya adalah negatif 7. Sehingga kita bisa langsung substitusikan ke solusi umum yang tadi. Jadi kita ganti nilai C1-nya sama dengan 9 dan C2-nya ganti jadi negatif 7. Sehingga kita dapat solusi A-nya adalah Y sama dengan 9 E pangkat negatif 2T minus 7 E pangkat negatif 3T. Nah, berikut contoh 4 gitu ya. Contoh 4, wah ini contoh 4 ada salah ketik ya, nanti akan saya perbaiki. Jadi tentukan solusi persamaan diferensial berikut 4Y double aksen minus 8Y aksen plus 3Y sama dengan 0 dengan kondisi awal yang diberikan. Jadi nanti solusinya adalah solusi yang khusus ya, nilai C1 dan C2-nya akan ketemu gitu. Nah, nanti akan silakan dikerjakan di classroom ya untuk contoh 4 berikut ini gitu. Nah, ini ada beberapa latihan soal yang bisa Anda kerjakan ya. Yang 1 sampai 8 itu adalah solusi umum gitu ya. Tanpa nilai awal, kalau misalnya 9 dan 16 itu adalah menggunakan nilai awal. Ini bisa untuk referensi tambahan belajar dan mengerjakan. Nah, topik selanjutnya yang akan kita bahas itu adalah akar real dan akar real yang kembar dan akar kompleks konjugat gitu ya. Jadi untuk sebelum kita memulai perkuliahan selanjutnya, maka silakan gitu ya teman-teman carilah bagaimana solusi persamaan karakteristik jika akar yang diberikan itu adalah akar real dan kembar. Lalu yang kedua adalah akar kompleks dan konjugat. Nah, sertakan pula gitu ya masing-masing satu contoh soal. Itu. Nah, sekian video pembelajaran pada hari ini gitu ya. Semoga bermanfaat. Silakan untuk selanjutnya bisa dicek di classroom masing-masing. Saya Heidi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.